Penglihatan 9, 23 September 2023. 1. Roh Pembunuhan dan Pesta Rakyat 2024. 2. Janji perlindungan melewati kegelapan akhir zaman. 3. Kotak suara dibuang dan firman di 4 penjuru Indonesia. 4. Penglihatan Indonesia, gawat darurat dan serafim di pintu gerbang Indonesia. 5. Pasundan Selatan kelaparan, Sri Lanka krisis dan Ethiopia. 6. Gadis-gadis menantikan sang raja dan Amsal 3 ayat 5a. Roh Pembunuhan dan Pesta Rakyat 2024, 9 September 2023. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan muncul tulisan firman, lalu ada kilat yang memancar di hadapannya. Adapun tulisan firman itu adalah Mazmur 104. Pada saat terus menyembah dan berdoa, tampak dalam penglihatan darah tertumpah, lalu ada potongan-potongan tubuh seperti dimutilasi. Lalu tim memerangi roh pembunuhan. Tim ini menyebutkan bahwa ini ada hubungannya dengan Pesta Rakyat 2024. Lalu tim ini melihat dalam penglihatan 3 pasang bayangan hitam siluet, di depan mereka ada kapal. Dan kapal paling depan, tim ini menyebutkan tidak membawa kekacauan, dan kapal ini menuju ke pasangan dengan angka nomor tertentu yaitu 2, namun masih dalam bayangan hitam siluet. Tim ini melihat dalam penglihatan ada 3 kotak suara dan di atasnya ada tulisan 2024. Setelah itu muncul satu inisial huruf G yang besar dan berwarna hitam pekat, tapi warna hitamnya seperti darah yang menetes. Ketika tim ini bertanya dalam hatinya, ada apa dengan huruf G? Tim ini mendengar suara bahwa G merupakan inisial dari salah satu partai. Lalu muncul satu huruf lagi, tapi kecil sekali, yaitu huruf E. Setelah itu tampak dalam penglihatan MNPS. Tim ini menyatakan berdoa untuk hal ini karena warna hitam itu menggambarkan sesuatu yang tidak baik bagi bangsa ini. Lalu tim bersyafaat bagi Indonesia, bagi pemilu 2024. Ketika berdoa bagi hal ini, tim ini melihat dalam penglihatan sebuah tepian pantai dan orang-orang berjas datang berkelompok dan mereka membawa sesembahan. Lalu muncul ular berwarna hitam namun setengah badan ke atas berbentuk wanita. Di dalam hati tim ini digerakkan untuk berdoa supaya mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa tidak ada perjanjian darah. Janji perlindungan melewati akhir zaman 9 September 2023. Pada sesi yang kedua, saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan Tuhan Yesus datang sebagai tukang kayu. Dia sedang menggergaji kayu, lalu dia berkata kepada tim yang sedang berdoa, dikatakannya, "Apa yang ada di hatimu? Apa yang kau bawa di hadapanku?" Lalu tim ini menyatakan bahwa Tuhan mengingatkan mengenai akhir zaman. Dia datang di tengah-tengah tim yang sedang berdoa dalam bentuk manusia. Dia memakai jubah putih gading dengan selempang berwarna merah. Dia sedang menggergaji kayu. Tuhan memperlihatkan kehidupannya saat di dunia. Dia mengingatkan bahwa ketika datang ke dunia dari tunas Daud, dia dilahirkan menjadi manusia di tempat yang hina. Dia disesah, diludahi, dan dianiaya. Tapi semuanya itu adalah janji penggenapan firman Tuhan. Tampak di atas awan-awan tulisan Matius 24-25. Matius 24, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?"
Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, dan seterusnya. Diharapkan saudara membaca firman Matius 24-25 secara keseluruhan. Setelah melihat firman ini, tim ini melihat dalam penglihatan langit terbuka. Ada tahta yang turun dari sorga. Dia sedang duduk di tahtanya dan memandang lalu berkata, "Aku akan datang sebagai raja atas dunia ini." Salah satu tim melihat dalam penglihatan seperti slide dari Tuhan disalibkan sampai dia datang menjadi raja. Lalu setelah firman dalam Matius 24-25 dibacakan, Tuhan memperlihatkan kehidupan yang begitu susah dan tampak kehidupan anak-anak muda yang sangat gampang terpengaruh mengikuti keindahan dunia. Tuhan juga memperlihatkan dirinya ketika Dia telah memberikan firman. Lalu bertanya, manakah jalan yang kita pilih? Janji Tuhankah sampai garis finish? Lalu tampak dalam penglihatan Tuhan menjadi tukang kayu dan Dia menggergaji kayu menjadi bentuk love dan diberikan di telapak tangan kita masing-masing satu. Di situ tertulis firman Mazmur 121 ayat 3-5 sebagai kekuatan kita menjalani jalan kehidupan yang akan kita lalui. Mazmur 121 ayat 3-5, "Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu." Setelah kita menerima kayu berbentuk love dengan firman tersebut, tiba-tiba tim ini melihat dalam penglihatan seluruh dunia ada kegelapan. Kehidupan seperti sangat mencekam. Dalam kegelapan itu muncul orang-orang jahat, penguasa-penguasa, lalu yang terakhir muncul Raja Dunia yang membawa kekejian. Kotak suara dibuang dan firman di 4 penjuru Indonesia 23 September 2023. Pada saat menyembah di sesi berikutnya, salah satu tim melihat tulisan firman Mazmur 23 dan 24. Setelah itu salah satu tim melihat ada tempat pembuangan sampah, ada orang yang berbaju seragam, baju orange bergaris abu-abu metalik, lalu abu-abu dan bagian lengannya putih gading. Orang-orang itu sedang membakar kertas-kertas dan kertas itu adalah kertas pemilu. Coblosan di kertas-kertas itu ada 2 coblosan, seperti ada manipulasi. Setelah itu tim ini melihat ada seorang laki-laki di sebuah perbukitan dengan mata yang melotot ke arah Indonesia. Lalu orang ini berubah menjadi katak hijau yang menjulur-julurkan lidahnya. Setelah itu tim ini melihat keseluruhan pulau Indonesia dan di atasnya melayang di awan Indonesia ada tanda 4 penjuru mata angin, dan di masing-masing arah ada tulisan firman yang muncul satu persatu. 2 Korintus 4, 1 Yohanes 4, Yesaya 52, Mika 2.
2 Korintus 4. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami, dan seterusnya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 1 Yohanes 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, dan seterusnya. Yesaya 52. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan, sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion.
dan seterusnya. Mika 2, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Dan seterusnya. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Pada saat terus berdoa memerangi setiap kejahatan dalam penglihatan, Tuhan memperlihatkan tim doa seperti seorang pemanah yang melepaskan anak panah, dan ketika sampai di udara, anak panah multiplikasi menjadi ribuan. Indonesia gawat darurat dan serafim di pintu gerbang 23 September 2023. Ketika salah satu tim berdoa bagi semua titik kegelapan tampak dalam penglihatan pinggiran pantai Indonesia, lalu muncul jenis-jenis seperti binatang. Yang pertama ular, kedua kalajengking, yang ketiga buaya putih, lalu naga hitam raksasa yang berputar-putar di atas Indonesia. Lalu salah satu tim memberi pernyataan ada suasana yang sangat mencekam dan menakutkan. Ketika bertanya kepada Tuhan, ada apa ini Tuhan? Muncul dalam penglihatan ada satu lautan yang luas, di tengah-tengahnya pulau Indonesia, lalu ada satu jalan sekitar 2 meter, lalu ada papan tulisan yang mengarah ke Indonesia dengan tulisan gawat darurat. Ketika terus berdoa dan berseru kepada Tuhan bagi hal ini, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada satu pintu gerbang atas Indonesia. Di kiri kanannya ada dua penjaga, yaitu malaikat bersayap 6 dengan membawa pedang bermata 4 berkilau-kilau. Lalu tim bersyukur atas serafim yang Tuhan tempatkan atas pintu gerbang Indonesia sebagai jawaban doa. Pasundan Selatan kelaparan, Sri Lanka krisis, dan Ethiopia 23 September 2023. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan setumpuk tanah, lalu ada tulisan Pasundan Selatan, dan di bawahnya ada tulisan kelaparan. Lalu ada tulisan Sri Lanka, tapi di bawahnya krisis. Di Sri Lanka, tulisan krisis itu ada 1, 2, dan 3 yang dicentang adalah angka 3. Pada saat mencari informasi, ternyata Pasundan adalah negara bagian dari Negeri Federal Republik Indonesia Serikat yang letaknya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dan ibu kotanya adalah Bandung. Dan ketika mengangkat doa bagi Sri Lanka, muncul firman di Roma 2 ayat 1-16. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh karena hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri,
pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, dan seterusnya. Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat kembali sebuah tulisan Ethiopia. Dan saat terus berdoa bagi Ethiopia, muncul sebuah firman di 1 Tesalonika 4 ayat 1-12. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena itu, kehendak Allah pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memberdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah, dan seterusnya. Gadis-gadis menantikan sang raja dan Amsal 3 ayat 5a 23 September 2023. Pada saat terus menyembah, tampak dalam penglihatan ada orang-orang yang berdoa, diperumpamakan sebagai gadis-gadis yang bijaksana, dan dia sebagai raja yang dinanti-nantikan. Gadis-gadis bijaksana ini ada di padang rumput hijau yang indah, menanti-nantikan sang raja dengan sukacita. Lalu muncul firman Kidung Agung 6. Setelah itu dia datang membawa jubah yang sederhana dengan kasut bertali. Dia membawa bunga yang terindah, warnanya ungu muda. Di kelopak bunga itu ada tulisan ayat firman Tuhan, Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Setelah itu tampak dalam penglihatan Tuhan berdiri di atas batu yang besar di perbukitan. Dia sedang mengajar firman dan banyak orang-orang yang datang. Dia sedang menceritakan mengenai kota kudus Yerusalem baru. Ada layar yang ditunjuknya. Lalu tampak Tuhan mengetuk sebuah pintu dan dia mengatakan kepada orang-orang banyak, siapakah yang membukakan pintu? Merekalah yang masuk ke dalam kota kudus. Dikatakannya, adakah yang menanti-nantikanku? Adakah hati yang membuka pintu? Dan dikatakannya, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih, dan ada banyak yang terdahulu menjadi terakhir, dan yang terakhir menjadi terdahulu. Tuhan Yesus memberkati.